Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan Casper Jowo. Di video kali ini kita akan membahas tentang fenomena yang terjadi saat ini mengenai fisika. Kita sudah tidak asing lagi saat ini di perguruan-perguruan tinggi. Fisika itu mengalami penurunan, mengalami sepi peminat, dan kira-kira problem apa sih yang menyebabkan itu terjadi? Nah, itu akan kita bahas pada video kali ini. Tapi seperti biasa, bagi yang belum follow IG-nya Casper Jowo, jangan lupa di follow. Dan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga. Sebagai generasi fisika, ketika saya mengetahui fenomena ini pasti agak sedih ya. Apalagi saya konten kreator fisika yang membahas tentang fisika, manfaat belajar fisika, sampai strategi belajar fisika. Awalnya saya hanya merasa dan berfirasat sepertinya jurusan fisika itu semakin turun. Nah, pastinya ada sebabnya ya. Sebabnya itu saya melihat adik kelas saya kok semakin lama semakin sedikit dari peminat fisikanya. Kemudian karena saya kan awalnya di Universitas Islam Negeri Wadisongo, kemudian melanjutkan di Universitas Negeri Semarang, pastinya tahu kan pada adik tingkat, kemudian di saya pribadi saja di S2 Pendidikan Fisika UIN Wadisongo itu semakin lama peminatnya semakin sedikit. Nah, ketika saya lihat kemarin saya penelitian di S1, ternyata benar semakin lama peminatnya itu tidak serame sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Setelah saya membaca beberapa jurnal yang membahas tentang fenomena fisika saat ini atau yang menganalisis fisika dari tahun ke tahun, ternyata benar dong hasilnya. Semakin lama peminat fisika semakin turun. Nah, ini salah satu jurnal yang saya kutip kemarin, itu ditulis oleh Rizkawati dan kawan-kawan yang dimuat pada jurnal Kasuari Physics Education Journal Universitas Papua. Itu judulnya tentang apa kemarin ya? Analisis minat peserta didik terhadap jurusan pendidikan fisika Universitas Muhammadiyah Makassar mendapati penurunan secara drastis minat jurusan pendidikan fisika di beberapa perguruan tinggi negeri wilayah timur. Jadi di sini saya akan Nah, di samping saya ini saya akan menampilkan beberapa perguruan tinggi negeri di wilayah timur. Ini berdasarkan daya tampung dan jumlah peminat jurusan pendidikan fisika di SBMPTN. Di sini yang pertama ada Universitas Mataram, Tadulako, Haluoleo, Negeri Makassar, Patimura, Musamus, Merauke, Sulawesi Barat, dan Universitas Negeri Manado. Dari tahun 2008, DT-nya itu kan daya tampung ya kan, daya tampungnya dari 45, itu peminatnya masih banyak sekitar 106. Kemudian di tahun 2009 itu daya tampungnya 52. Kemudian jumlah peminatnya 81, jadi kan selisihnya hanya 29. Padahal yang awalnya di tahun sebelumnya itu kan selisihnya kelihatan banyak sekali. Kemudian di tahun 2020 itu dapat kita lihat sendiri daya tampungnya itu 51. Kemudian jumlah peminatnya hanya 52. Nah, tidak hanya itu saja, kita lihat di perguruan tinggi yang lainnya itu kasusnya hampir sama demikian. Apalagi di Musamus Merauke di tahun 2020 bisa kita lihat sendiri jumlah peminatnya itu hanya 2 dari daya tampung yang 15. Nah, pada tahun tersebut kurang lebih itu kisaran 50% peminatnya mengalami penurunan dari tahun 2019 ke 2020. Kira-kira fenomena apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Berdasarkan beberapa jurnal yang membahas tentang minat peserta didik pada jurusan fisika, itu mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena faktor 1, faktor motivasi diri dan keluarga, yang kedua faktor lingkungan, kemudian yang ketiga faktor konten fisika itu sendiri, dan yang keempat itu faktor lapangan pekerjaan. Oke, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor motivasi diri dan keluarga. Itu menjadi hal yang paling utama dari beberapa faktor sebelumnya. Kenapa? Karena faktor motivasi diri itu meskipun yang lain mengatakan jangan ambil jurusan fisika, tapi jika diri kita itu sudah kekeh, oh iya ternyata passionku di bidang fisika, kemudian tidak minder untuk belajar fisika. Jangan beranggapan seperti yang saya katakan sebelumnya, di konten-konten sebelumnya saya sering banget mengatakan tumbuhkan di mindset kalian bahwa fisika itu mudah. Tapi dari motivasi diri kalian aja kurang untuk belajar fisika, kemudian
tidak disupport oleh keluarga dengan beberapa statement atau beberapa argumen dari pihak keluarga yang mengatakan untuk apa sih belajar fisika gitu. Padahal kalau kita tahu belajar fisika itu penting banget kalau kita memahami lebih detail lebih dalam fisika. Semua peralatan yang ada di sekitar kita, kemudian lingkungan, fenomena yang ada di lingkungan kita itu kan dipelajari semua di fisika. Termasuk alat-alat yang memudahkan kita untuk melakukan aktivitas itu ada karena adanya fisika. Nah, kemudian yang kedua itu faktor lingkungan. Kok bisa dari faktor lingkungan? Oke, dari faktor lingkungan itu bisa lingkungan sekitar kita atau mungkin bisa lingkungan sekolah yang kurang mensupport fisika di minat kalian. Meskipun misalkan gini, ketika kalian sudah mulai belajar fisika untuk mengenal fisika, kemudian lingkungan kalian mengatakan untuk apa sih belajar fisika? Nah, pasti kan kembali lagi ke situ ya. Untuk apa sih kalian belajar fisika? Kalau nggak gitu, kalau iman kalian untuk belajar fisika itu tidak kuat, yang mudah terpengaruh oleh lingkungan gitu kan, mending jurusan ini aja deh gitu. Padahal sebenarnya passion kalian itu di fisika. Dari kedua konten tersebut itu berpengaruh juga pada itu dipengaruhi juga oleh konten fisika. Sebagai guru pengajar di tingkat atas atau mungkin yang awalnya kita kenal fisika itu kan di sekolah menengah pertama, yang mungkin masih notabene menjadi IPA. Namun kita sudah dikenalkan di IPA tersebut mengenai fisika. Kalau saya dulu ketika belajar IPA pasti dikenalkan oleh guru saya. Di dalam IPA itu mencakup tentang 3 hal. Yang pertama fisika, kemudian biologi, kemudian kimia, dan 4. Yang keempat itu ilmu bumi atau antariksa. Dari situ diberitahu konten fisika itu kira-kira mempelajari tentang apa saja, yang kimia itu mempelajari tentang apa saja, kemudian yang biologi mempelajari tentang apa saja, termasuk antariksa juga mempelajari tentang apa saja, dan keempat itu manfaatnya apa. Nah, ketika kita menjadi seorang pengajar, kemudian menerangkan secara detail keempatnya itu, pasti hal itu akan mempengaruhi minat belajar peserta didik. Nah, seorang anak yang menyukai tantangan pasti akan tahu dari keempatnya itu. Tahu mana yang, wah ternyata ini sangat menarik ya. Apalagi pastinya anak laki-laki yang menyukai robotik, yang menyukai permesinan. Nah, itu tahulah kalian arahnya kemana gitu. Selain itu tadi yang keempat yaitu faktor lapangan pekerjaan. Faktor lapangan pekerjaan itu menjadi salah satu hal yang mendasar dari keempat faktor tersebut. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena kurangnya kita untuk mengeksplor dunia fisika, kurangnya kita untuk mengeksplor dunia fisika di bidang pekerjaan. Mungkin salah satu penyebabnya ketika kalian membaca setiap ada lowongan pekerjaan, itu kenapa ya nggak ada jurusan fisika? Kenapa jurusannya akuntansi? Kenapa jurusan yang lain yang nggak perlu saya sebutkan satu persatu gitu. Padahal sebenarnya nih, saya bukakan di beberapa prospek kerja lulusan fisika. Yang pertama yaitu bidang perminyakan dan pertambangan. Selain itu industri manufaktur dan industri telekomunikasi. Selain itu industri keuangan dan perbankan, industri teknologi informasi, institut riset dan pengembangan, dan institut pendidikan. Nah, di institut pendidikan pasti kan tahu kita akan menjadi guru fisika. Selain itu kita juga bisa menjadi guru IPA. Tidak hanya itu, kalau kalian belajar lebih dalam lagi di dunia fisika, kalian akan diajarkan tentang pengodingan juga. Kita akan diajarkan membuat perangkat lunak, beserta sistem-sistem yang terupdate saat ini. Nah, dari keempat hal tersebut, itu jika kita kaitkan, yang pertama itu tentang motivasi diri. Jika motivasi tidak didukung oleh keluarga dan lingkungan, pasti akan menyebabkan kita down sebelum kita berperan. Terus, didukung juga oleh konten fisika. Misalkan kita sudah ada keduanya ini, kita ada motivasi diri, namun konten fisika yang diajarkan pada dunia pendidikan atau konten fisika yang dikenalkan supaya kalian mengeksplor fisika, ada pandangan tentang fisika itu kurang memadai, pasti itu menjadi hal yang paling utama mempengaruhi minat kalian terhadap fisika. Kemudian dari ketiga hal tersebut disupport lagi, karena kita tidak membohongi diri ya. Ketika kita mengambil suatu jurusan, itu kan pasti kita melihat prospek ke depannya. Nah, ketika kalian kurang mengeksplor hal tersebut, jurusan yang kalian ambil, pasti kalian mengundurkan diri untuk
mengambil jurusan tersebut meskipun dari ketiganya ini kalian sudah disupport. Nah, itu menjadi salah satu PR untuk kita semua, untuk generasi fisika mendatang saat ini dan sebelumnya. Kita dituntut untuk membuat konten fisika lebih menarik lagi supaya menarik perhatian atau minat adik-adik kita calon fisikawan yang akan datang. Dari saya Casper Jowo, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika ada kritik dan saran silahkan ditulis di kolom komentar, atau mungkin kalian mau menambahi kira-kira faktor apa lagi yang mempengaruhi kurangnya minat fisika saat ini. Seperti biasa, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.